di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, nah, khususnya topik ini pilihannya Pak Daniel nih, ya, yaitu tentang ekonomi keluarga di tengah pandemi. Baik, mudah-mudahan apa yang nanti akan kita diskusikan bersama bisa menjadi tambahan manfaat bagi Rama-Ramani Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini barusan Nah, sekarang sudah bisa, ya. Oke. Selain Pak Daniel, siapa lagi yang mungkin pernah ketemu saya? Ada nggak? Nggak ada ya. Baik, ini nama saya Suherman Wijaya. Ya. Sesudah kebaktian ini, puja bakti ini, kalau misalnya mau kontak silahkan, ya. Jadi topiknya, ini terima kasih ke Pak Daniel nih ya, mengatasi ekonomi keluarga di masa pandemi. Wah, itu pilihannya ya, hebat. Nah, bagaimana sih? Mungkin sebelum mulai agar kita bisa berkenal lebih akrab ya. Nah, ini profil saya. Jadi selain sebagai Dharma Duta, ini juga saya ada aktivitas yang lain ya. Secara umum, aktivitas saya adalah sebagai konsultan, trainer, ya, dan dosen di kampus Prastia Mulia. Ya, kampus yang nggak terlalu besar, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para mahasiswa dan juga bagi para orang tuanya, serta lingkungan di sekitar kita. Ya, seperti itu. Nah, ini aktivitas saya. Kemudian aktivitas lain di luar pekerjaan, ya saya senang menyibukkan diri di dalam asosiasi. Serta juga ada kesempatan dipercaya untuk menjadi juri dalam ajang kompetisi perusahaan-perusahaan, ya, khususnya untuk bidang marketing, seperti itu. Ini aktivitas saya, dan saya juga senang menulis ya. Cuma belakangan ini karena kesibukan jadi belum melahirkan tulisan-tulisan baru nih ya. Nanti sesudah ini saya bertekad untuk menulis lagi ya. Nah, ini beberapa artikel yang telah dimuat di majalah maupun surat kabar ya. Seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa melengkapi sharing saya pada hari ini ya. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian, ya, Rama-Ramani yang senang membaca, nambah wawasan, coba gampang, tinggal googling aja. Googling nama saya, atau di majalah marketing, ya, harian kontan itu bisa nanti dapat di sana. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong, di sini ada juga yang hadir pada hari ini. Apakah ada juga Romo Ramani Pandita di tengah-tengah kita? Tidak? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada. Ya. Nah, bicara tentang topik kita, ya, yaitu tentang ekonomi keluarga. Kalau bicara ekonomi, itu pasti kan kaitannya tentang kesejahteraan, ya. Entah berupa kebutuhan-kebutuhan keluarga, di mana setiap kebutuhan pada zaman sekarang ini, ya, itu semuanya nggak lepas dari mesti ada satu transaksi kan. Sederhana, contohnya kalau sekarang ini kita bisa bertemu lewat Zoom, untuk Zoom lewat dari 40 menit aja kita udah mesti juga membayar ya. Untuk bisa membayar, semuanya tentu butuh dana atau butuh uang. Nah, bicara ekonomi keluarga, ya, ini adalah bagaimana di dalam satu keluarga kita, ya, mau keluarga kecil, keluarga inti, maupun dengan sanak saudara, famili, atau orang tua kita yang mungkin tidak tinggal serumah,
itu semuanya tentu membutuhkan kecukupan dana, ya, agar kebutuhan keluarga, anak, istri, adik-adik, koko, cici, ya, mama, papa, engkong, emak, dan sebagainya, ya, tentu perlu kita penuhi kan kebutuhannya semua, termasuk kebutuhan kita sendiri. Ya. Sesederhana untuk bayar listrik, bayar jaringan internet, nah semuanya kan butuh dana. Demikian juga dalam kita untuk melakukan puja bakti misalnya, ya. Belajar dhamma. Dhammanya sendiri itu tidak berbayar. Tapi untuk bisa mengakses dhamma, contohnya sekarang ini lewat Zoom, ya, nah itu kan nggak bisa semuanya tanpa biaya. Ya, paling nggak kita butuh jaringan internet. Ya. Jaringan internet, mesti bayar internetnya. Oke, mau gratis misalnya, numpang di kafe. Tapi kan nggak bisa lama-lama ya numpang di kafe. Mesti beli dulu. Kan? Seringkali kafe aja tanya passwordnya apa, kakak, gitu ya. Mas, mbak, passwordnya apa? Wah, suka mereka candain gitu ya. Passwordnya adalah pesan dulu, misalnya ya. Atau passwordnya order dulu. Passwordnya beli dulu kan gitu ya. Pernah nggak gitu? Bener ya? Sekarang. Jadi kenapa? Karena yang punya kafe, punya resto, mereka juga kan berharap dapat uang dari konsumennya kan. Nggak bisa orang cuma datang numpang duduk ya, akses internet gratis seperti itu kan. Ya lama-lama mungkin 1-2 kali bisa dikasih gratis, tapi kalau terus-terus gratis, ya celaka juga lah yang punya resto atau punya kafe. Betul ya Mas Suhandi ya? Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong, saya boleh nggak nih ajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, untuk buka aja mic-nya, ya, supaya bisa lebih hidup nih kita, ya, bersuara, berkomentar, ya, berinteraksi seperti itu, ya. Nah, Pak Suhandi sudah on, ya. Admin Wihara Punya Sampada juga sudah on. Yang lain juga silahkan, ya. Tadi sebelumnya saya lihat ada yang raise hand. Apakah mau menyampaikan sesuatu? Silahkan. Ya, kita bebas-bebas aja. Ya. Di tengah-tengah mau berkomentar juga boleh. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kecuali kalau misalnya lagi ada di tengah keramaian, bolehlah silakan dimatikan dulu speakernya atau mute-nya, ya, di mute. Baik, bicara tentang ekonomi keluarga, ya. Ekonomi keluarga jadi nggak lepas dari perlu dana, perlu uang, ya. Termasuk juga kalau kita mau belajar, tadi kan belajar Buddha Dharma. Sederhananya, salah satu dari ujaran Guru Agung Buddha mengatakan, sebelum kita belajar, ya, sebelum kita mendalami Dhamma, itu mesti apa? Perut mesti terisi dulu kan? Ya. Karena kalau perut nggak terisi, roncongan, lapar, konsentrasi terganggu ya. Bukannya fokus kepada pembabaran Dhamma atau yang kita sedang baca Dhammanya, tapi kita terganggu dengan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Nah, untuk mengikuti anjuran Buddha aja tentang belajar Dhamma harus dulu kenyang, ya, atau perut terisi. Nah, tentunya juga kan kita nggak bisa nunggu dana makanan gratis terus ya. 1-2 kali mungkin ditraktir sama teman-teman ya. 1-2 kali mungkin ditraktir sama saudara. Tapi kalau sepanjang hidup nunggu traktiran, wah bisa-bisa suruh jauh-jauh gitu ya. Begitu kita mendekat mungkin udah ngumpet tutup pintu gitu. Ya kan? Begitu kita mau say hello ke WA aja mungkin udah diblokir itu nomornya kita. Betul ya? Ya, nggak bisa kan? Iya, jadi semua butuh uang. Kita perlu
untuk mengumpulkan dana agar menunjang semua aktivitas kita dan kebutuhan hidup kita, termasuk keluarga. Ya. Nah, dalam ekonomi keluarga di sini, untuk uang kan cuma dua aja nih, ya. Dua yang normal, yaitu bekerja, dapat gaji dari pekerjaan, satu lagi dapat uang dari melakukan usaha atau bisnis, kan begitu. Ya. Nah, dua hal ini yang bisa menunjang lancarnya uang masuk di dalam keuangan keluarga atau ekonomi keluarga. Kan seperti itu. Ya. Ada lagi sih di luarnya dua yang normal, yaitu apa? Menunggu dana paramita dari orang lain gitu ya. Wah, kalau yang itu saya harap jangan deh ya. Kalau kita sebagai Buddhis, ya, sebisanya kita berjuang untuk kita bisa tangannya di atas kan ya. Kalau tangan di atas apa ya? Berarti kan kita memberikan. Dibandingkan jangan sampai kita tangan di bawah nih, nunggu diberikan ya, nunggu sedekah, nunggu dana dari orang. Nah, sebaiknya jangan. Ya. Karena kita diajarkan untuk terus bisa berupaya agar bisa memiliki kecukupan. Dhamma itu mengajarkan kita untuk terus seperti itu. Ya. Untuk berdana, memberi, dan memberi. Nah, di dalam COVID-19, masa pandemi sekarang, serbuannya, nah ini ibaratnya yang sekarang ada di screen yang saya share nih, ya kan? Seperti itu. Ya. Bahwa di sini, ya, kita ibaratnya sedang menahan gempuran, gitu. Ya. Menahan gempuran agar apa? Tidak roboh, ya, kita punya penghasilan seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menahan? Nah, sekarang mari kita coba diskusi caranya gimana, ya. Gampang sebenarnya, semuanya ada di dalam Buddha Dhamma, ya. Ini dia yang utama, bahwa kita harus selalu bersemangat, ya. Kita harus selalu bersemangat, ingat adanya wiriya. Gitu. Ya. Dengan wiriya, maka kita bisa terus menjaga kobaran api semangat. Ya. Nah, ini saya ambil, ya, terima kasih kepada ini nih yang namanya Lamrimnesia. Wah, bagus nih slide-nya. Ya. Jadi kita mesti berupaya bersemangat. Dalam apa? Mesti terus kita melakukan berbagai macam aktivitas yang positif. Aktivitas-aktivitas yang produktif, yang menghasilkan segala sesuatu kebaikan. Ya. Kemudian, mesti terus menyemangati diri sendiri. Kita yang terus nih mengisi pikiran kita, ya, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh semangat. Kita terus melihat, bercermin dari orang-orang lain. Kita mesti mempersiapkan setiap hari, ya, apa yang akan kita lakukan besok. Apa yang akan kita lakukan siang nanti, sore nanti, malam nanti. Jadi kita nyusun jadwal kegiatan. Jangan dibiarkan waktu berjalan begitu aja tuh. Ya. Wah, sayang sekali kalau seperti itu. Dan apalagi yang perlu dilakukan? Semangat mencari teman-teman baru. Serta semangat untuk terus membina pergaulan atas teman-teman baik yang sudah ada. Buddha mengajarkan, bergaullah dengan orang yang bijak. Jadi jangan sembarangan orang tuh. Ya. Kadang dikatakan, ya, jauhi orang yang penuh dengan moha, ya, kegelapan batin. Tapi bertemanlah, ya, berbaik-baiklah dengan orang yang bijak dan pandai. Karena dengan seperti ini, maka kita bisa menyerap energi dari
teman kita yang bijak pandai tersebut, ya, yang penuh semangat. Nah, semangatnya lihat lagi nih, karena ada juga orang yang semangatnya rada miring ya kan, betul ya, Pak Daniel ya. Semangat tapi semangatnya berbeda, semangatnya miring gitu. Ya. Nah, kita mesti pilih-pilih orang yang punya semangatnya yang positif. Ya. Ada yang semangatnya maunya ngaco aja gitu ya. Nah, itu nggak boleh lakukan. Terus jangan sampai juga kita terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif menguasai hidup kita. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian untuk ekonomi, Wirya bersemangatnya gimana nih? Ya, kita lihat kalau kita bekerja dengan baik. Tapi kondisi sekarang terjadi kan, ya sudah sejak dari tahun lalu. Ada juga yang bekerja akhirnya kena gelombang PHK. Betul? Ada nggak nih dari umat punya Sampada yang sempat kurang beruntung kena pengurangan karyawan di pekerjaannya? Ada? Angkat tangan atau bersuara, silakan kalau ada. Pengurangan jam kerja aja, Romo. Kenapa? Lancar ya? Pengurangan jam kerja. Oh, pengurangan jam kerja. Iya. Ya. Nah, pengurangan jam kerja itu juga efeknya ke penghasilan ya. Betul, Mo. Nah, seperti itu. Terus mau cari-cari kerja, tambahan pekerjaan. Kalau dalam kondisi normal, mungkin bisa kita cari tambahan kerja. Tapi dalam pandemi, banyaknya kan seperti ini ya. Tulisannya tidak ada lowongan kerja. Bahkan nggak sedikit perusahaan yang tutup, ya, pabrik yang tutup. Gitu. Terus gimana dong, semangat, cari kerja terus, gitu ya. Cari kerja lagi, cari kerja, tapi ditutup. Wah, saya beberapa hari lalu, ya, sempat diminta oleh Ketua Wandani bantu untuk memberikan konseling nih ya, memberikan mentoring bagi salah satu umat di Riau sana, Kepulauan Riau, yaitu pulau yang kecil tuh dekat Batam, depannya B juga, tahu nggak? Pulau yang lebih kecil daripada Batam. Namanya mirip-mirip benda yang ada di angkasa, yang terang, suka kelap-kelip. Pulau Bintan ya, Bintan, betul. Kalau benda angkasa yang kecil kelap-kelip bintang ya. Nah, ini G-nya dikurangin, Bintan. Ya. Ada katanya ya. Ketemu ada nih Bu Weni bilang, waduh ini orang udah stres nih katanya. Coba dibantuin bisa nggak? Oke, saya bilang ya udah, ayo bantuin ya. Katanya mau usaha gitu. Ya udah ketemu ya lewat Zoom. Tapi sayang, ternyata orang tersebut bukannya mau berbisnis. Dia lebih pada apa? Berjuang untuk cari kerja terus. Nah, tempo hari saya katakan, oke, kalau sudah berjuang untuk cari kerja, ya, udah berjuang segala rupa, tapi masih nggak cukup, saya katakan itu baru satu cara. Satu cara itu mencari pekerjaan. Jadi beliau kena PHK selama ini di perusahaan pariwisata. Ya. Sebelumnya di Bintan banyak tuh katanya turis-turis datang ke Bintan, ya kan? Baik lokal Indonesia maupun luar negeri gitu. Turis mancanegara juga datang ke Bintan. Bagus Bintan ya. Tapi pandemi sekarang tutup pariwisata. Nah, orang tersebut nggak dapat pekerjaan juga, kena PHK. Tapi dia semangat cari kerja. Problemnya apa? Lowongan pekerjaan mayoritas tutup. Ya, boro-boro mau rekrut karyawan baru, kata sebagian perusahaan nih. Mau jaga karyawan yang sekarang aja, bayar gajinya penuh itu susah, kan gitu ya.
Tadi Pak Suwandi bilang kena pengurangan jam kerja, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, orang tersebut yang di Bintan, ya, terus dia bersemangat. Tapi lama-lama semangat bisa habis. Sampai-sampai udah stres tuh katanya. Hanya saya katakan stop untuk melakukan satu cara. Jadi coba pikir lagi cara yang lain. Nah, cara yang lainnya gimana? Oke, kalau misalnya nggak dapat kerja, ya, nah udah, ini surat lamaran bungkus aja dah, ya, masukin ke dalam koper, ya, surat lamarannya, simpen di lemari, ya, udah siap-siap gulung tangan baju, ya, nggak usah lagi ke kantor, kalau udah kantornya udah tutup, ya, udah cari kerja susah, jadi gimana dong? Siap-siaplah ambil segala macam perlengkapan, kita menjadi apa? Ciptakan kerja sendiri. Ya, jadi kalau mau kerja ke orang lain nggak bisa, kita masih punya daya pikir, kita masih punya semangat, kita masih punya tenaga. Ya. Itu digunakan dengan apa? Kita ciptakan pekerjaan bagi kita sendiri, kan gitu. Dengan cara apa menciptakan kerja? Ya sudah, kita jadi bos atas usaha sendiri aja. Kita jadi wirausahawan. Ya kan? Seperti itu. Bisa cari kerja sendiri. Ya. Nah, wirausahawan bisa seperti apa? Macam-macam nih. Ada yang disebut sebagai self-preneur, ada yang disebut sebagai businessman, entrepreneur. Kalau nggak bisa jadi karyawan, ya sudah. Kita jangan ngotot seperti itu. Boleh terus sambil cari pekerjaan, layangkan lamaran kerja, kirim ke teman-teman dan sebagainya, ya, sambil kita berupaya untuk merancang usaha sendiri. Nah, bagaimana sih untuk jadi wirausahawan atau pebisnis? Ini kuncinya adalah damai. Ya. Nggak terlalu sulit sebenarnya untuk menjadi pengusaha atau jadi wirausahawan. Kuncinya adalah satu, kita mesti punya spirit yang baik, spirit berdasarkan Buddha Dharma. Ya. Spirit yang dasar Buddha Dharma apa? Banyak. Salah satunya ini dah hari ini, ya, kita pakai apa? Ini Brahma Wihara. Ya. Dengan Brahma Wihara, jadi bisnis atau usaha itu adalah kita ibaratkan sebagai rumah yang baik. Ya. Ini nih. Bisnis kita ibaratkan sebagai satu bangunan untuk kita. Brahma Wihara dengan berapa pilar nih? 4 pilar ya. Brahma Wihara. Nah, bisnis kita bangun dengan konsep Brahma Wihara. Berupa apa aja? Kita lihat satu-satu, ini dia 4 pilarnya ya. Metta, Karuna, Mudita, Upekha atau Upeksa. 4 pilar ini yang bisa menopang bisnisnya kita. Menopang usaha, toko kita, whatever namanya. Ya. Nah, kita lihat satu-satu. Pilar pertama dalam kita membuat bisnis adalah cinta kasih atau metta. Ya. Cinta kasih kalau di bisnis bagaimana? Nah, bisa nih, ya. Itu adalah seperti ini. Jadi dalam kita melakukan, merancang usaha dan melakukan usaha kita, bisnis kita, itu dengan meta kepada siapa? Kepada orang-orang yang membantu bisnisnya kita. Pada para karyawan. Ya. Karyawan bisa dari orang lain yang kita gaji, atau dalam kondisi pandemi sekarang gimana? Oke, kita mulai usaha tanpa rekrut orang luar dulu. Jadi kita kerja sendiri. Terus ajak keluarga kita. Kan ini ekonomi keluarga. Ajak keluarga kita. Ya.
Kalau istri yang ibu rumah tangga yang punya ide bisnis, ajak suami, ajak anak-anak. Kalau bapak sebagai kepala keluarga yang punya ide bisnis, ajak istri untuk menopang sebagai karyawan. Jadi karyawannya adalah karyawan inti keluarga sendiri ya. Anak-anak juga diajak serta, nggak apa-apa. Nah, kita perlakukan dengan meta kepada karyawan, baik karyawannya keluarga sendiri, maupun kalau kita udah punya usaha yang maju, berkembang, rekrut punya karyawan. Kita perlu perlakukan dengan meta. Konsumen terlebih lagi. Karena dari konsumen, omset didapat, uang didapat, kan gitu. Jadi konsumen, jangan kita jadikan objek saja sebagai pembeli. Tapi konsumen mesti kita perlakukan dengan penuh cinta kasih. Caranya gimana? Kita layani keinginan dan kebutuhan para konsumen. Kalau si konsumen kita layani dengan baik, dia akan senang kan belanja dengan kita. Kalau dia senang, pasti kan dia datang lagi. Datang lagi berarti udah jadi pelanggan. Nah, kita cari tahu keinginannya apa sih pelanggan kita. Kebutuhannya apa pelanggan kita. Ya kan? Keinginan dan kebutuhan sama nggak tuh ya, Bapak Ibu sekalian? Ayo, keinginan dan kebutuhan sama nggak? Siapa yang tahu? Berbeda ya. Iya. Keinginan dan kebutuhan tuh beda. Nah, kita perlu cari tahu nih. Kebutuhan pelanggan kita adalah apa? Oh, kalau pagi sarapan. Ya kan? Kalau siang sarapan lagi. Bener nggak sarapan? Oh, beda istilahnya katanya ya. Kalau siang bukan sarapan, Romo. Katanya. Kalau siang adalah makan siang. Oh gitu. Oke, beda ya. Kalau malam sarapan? Enggak juga. Ke malam. Malam makan siang enggak? Enggak dong, salah. Jadi apa malam? Makan malam. Oh, beda ya. Sebenarnya apa sih yang dipenuhi? Kebutuhan untuk menutup rasa lapar, kan gitu ya. Tapi keinginannya apa? Oh, beda tuh ya, makan pagi itu sarapan katanya. Kok mesti yang manis-manis atau nasi uduk gitu ya. Atau ketan urap gitu ya. Atau lontong sayur. Ya. Kalau siang, wah yang enak makan bakso katanya. Pakai sambal katanya ya. Makan soto mie gitu. Wah, beda lagi tuh, terus ngerujak lagi. Nah, di sana udah mulai terlihat bedanya. Kebutuhan adalah menutup rasa lapar. Tapi keinginan, wah, maunya katanya sarapan, oh pakai apa? Lupis deh pagi gitu ya. Nasi uduk pakai tempe orek. Nggak mau tempe orek, maunya pakai tempe bacem gitu. Wah, kalau di Jawa tempe bacem nih. Kalau di Tangerang apa? Wah, pakai bakwan gitu ya. Kalau siang, wah siang jangan sama dong, mesti berbeda. Nah, di sanalah keinginan. Nah, kalau kita usaha dasarnya adalah meta, kita cari tahu tuh keinginan pelanggan kita apa. Ya. Jadi kebutuhannya kita cari tahu, kemudian keinginannya kita gali. Ya. Kalau seperti itu, jadi kan orang senang ya, dia bakal datang lagi deh. Ya. Dan juga kita tentu akan bekerja sama secara fair, secara adil, dengan meta juga kepada mitra usaha, kepada supplier. Ya, seperti itu. Itu pilar pertama itu. Kalau kita lakukan, pakai satu pilar aja meta. Wah, usaha lancar, bleh, gitu ya. Pasti semua pada senang. Baru satu pilar tuh, jurus pertama ya dari Dhamma. Coba pakai Brahma Wihara aja. Yang kedua apa? Kita lihat pakai karuna. Pilar kedua dalam kita melakukan
wirausaha kita. Welas asih, nah, kan itu ya karuna. Kalau meta adalah cinta kasih, karuna welas asih, yaitu kita tunjukkan simpati, kita bangun simpati kita. Kita hidupkan empati kita. Ini dalam hal apa? Kalau adanya kesulitan atau kemalangan yang diderita oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa aja tuh di sekitar kita? Itu yang kita bilang kalau usaha itu adalah stakeholders, pemangku kepentingan. Siapa aja sih? Gitu ya. Kok istilahnya pakai miring-miring gini stakeholders gitu ya. Yang pertama adalah konsumen, ya, pelanggan kita. Namanya pelanggan itu manusia, sama seperti kita, ya. Buddhis maupun bukan Buddhis, belum mengenal Dhamma, tapi tetap tidak lepas dari Dhamma. Betul nggak, deh? Percaya nggak? Pasti. Anicca. Apakah anicca berlaku hanya untuk yang telah mengenal Dhamma? Ya, dan tidak hanya yang mengenal Dhamma. Yang tidak mengenal Dhamma, yang belum mengenal ajaran Buddha, itu juga akan berlaku hukum anicca. Ya kan? Nggak ada tuh orang yang senang terus-menerus. Betul nggak? Ya, nggak ada orang yang dapat hoki terus. Betul nggak? Anicca akan berakhir. Tadinya senang, bisa jadi berakhir. Oh, jadinya tidak senang. Bahkan bisa jadi ada kesedihan. Bisa jadi ada kesulitan. Ada hambatan. Ya kan? Nah, itu berlaku untuk siapapun juga tuh. Ya, itulah hebatnya ajaran Guru Agung Buddha. Betul? Tepuk tangan dulu dong buat ajaran guru kita ya. Ya. Berlaku untuk siapapun juga. Bahkan bukan cuma manusia. Buddha Dharma berlaku untuk semua makhluk. Ya kan? Seperti itu. Nah, di sini kita dalam melakukan bisnis kita, lakukan welas asih ini, karuna. Jadi kita siapkan hati kita dengan penuh simpati dan empati kepada semua orang. Wah, pasti pelanggan kita, supplier kita, ya, orang-orang di sekitar kita usaha itu akan senang dengan kita sebagai Buddhis yang penuh empati dan simpati. Kita kenal dengan singkat, karuna. Kita akan dilihat sebagai pedagang atau pengusaha yang penuh empati. Orang akan senang, orang akan merasakan getaran-getaran dari karuna kita. Berikutnya, pilar ketiga apa? Mudita. Anicca, habis sedih, habis kesulitan, kita bantu. Begitu kita bantu, kita selesaikan masalahnya. Kayak saya kemarin, beberapa hari lalu saya katakan contoh yang orang di Bintan itu. Ada kesulitan, dia stres. Saya bantu dengan mudita. Dengan pengetahuan yang saya miliki. Nah, dia bilang, iya benar, Romo. Iya benar, Bro. Iya benar terus. Bagus dah kalau iya benar. Berarti sudah sadar. Kesulitannya sudah terkikis. Ya. Itu. Orang juga punya hutang bank katanya. Aduh, hutang bank cicilannya tahu nggak sebulan mesti bayar berapa? 11, hampir 12 juta sebulan. Alamak, gitu ya. Cicilan. Nah, saya kasih tips-tips bagaimana. Oh, ya baru terbuka. Iya benar. Ya udah silakan. Berarti apa? Anicca. Tadinya susah, tadinya bingung, tadinya stres, berakhir. Karena ada mudita, ada meta yang saya pancarkan. Kemudian berikan lagi, ya. Nah, dengan apa? Ini karuna tadi sudah, mudita. Begitu dia selesai, oke, kita kasih selamat, ya. Nah, mereka ada keberhasilan, ada kebahagiaan, kita ucapkan selamat. Kita ikut bersuka cita atas orang lain punya kebahagiaan.
Gitu. Ada kita lihat, oh anaknya baru lulus, kasih selamat si pelanggan kita. Selamat ya, anaknya baru lulus ya. Mungkin dia senang, wah ya terima kasih. Ya bisa nggak bikin kue gitu buat kelulusan anak saya. Nah dapat rezeki kan tuh kalau gitu. Ya enggak. Wah selamat ya, bikin selamatan ya. Iya saya mau bikin selamatan nih. Pesan nasi tumpeng dong. Nah kita bikin gitu ya. Dapat rezeki lagi kan. Ya, karena kita ikut bersukacita, kita ikut bermudita bagi orang tersebut, ya enggak? Misalnya kita nggak bisa bikin nasi tumpeng, kita cariin orang lain, ya tanya nih umat punya Sampada, siapa yang bisa bikin nasi tumpeng kan gitu ya? Siapa tahu nanti dapat apa? Dapat rezeki cipratannya, komisi itu kata bisik-bisik di Pak Suhandi, ya kan? Itu boleh nggak dapat komisi? Boleh nggak terima komisi? Boleh-boleh aja ya. Itu kan karena dia berbagi keuntungan kan, karena kita berikan order kan gitu. Nah itu jadinya dengan mudita kita dapat rezeki seperti itu. Ya. Nah berikutnya apa lagi? Ini pilar yang keempat, UPK atau upeksa, keseimbangan batin. Ya. Tadi bahwa situasi ini tidak selalu datar, tidak selalu rata. Jalanan nggak selalu naik, pasti ada turun. Namanya orang usaha, pasti juga ada turunnya, ada naiknya. Ada gelombang pasang surut. Nah, dengan pilar keempat, kita selalu jaga keseimbangan batin. Tidak terombang-ambing. Pada saat lagi untung banyak, kita nggak lupa diri. Bagus, untung banyak kita syukuri, kita simpan sebagai cadangan tambahan modal. Jangan semuanya dihambur-hamburkan. Repot. Ya. Kita simpan buat tambah barang dagangan. Beli bahan baku tambahan. Kita pengembangan produk baru. Seperti itu. Kalau pas lagi sulit, masa sulit, ya kita tetap batin seimbang. Sekarang masa pandemi lagi sulit, ya omset turun, batin seimbang. Kita sadari bahwa memang ini lagi kondisi pandemi, orang PPKM nggak banyak keluar, ya. Tapi bagaimana dong? Jangan terjerumus dalam lingkaran negatif. Terus teguh memegang sila. Jangan ikutin orang-orang yang wah kalau gitu kita naikin harga dah. Terus wah kurangin timbangan segala macam. Nah itu namanya melanggar sila dalam usaha, ya kan? Terus teguh megang sila. Ya. Kadang dalam situasi sulit suka banyak tuh godaan-godaan tuh, godaan yang negatif ya. Dari marah, nah gitu ya. Kita singkirkan tuh. Kita ingat UPK. Terus jalanin sila. Tetap kita tidak melanggar musawadah. Nah, hindari musawadah. Barang kita misalnya kurang lagi kondisinya nggak laku, jadinya kurang bagus, kurang fresh. Oke, jangan jual. Tapi kalau misalnya masih bisa dijual, kita sampaikan kepada konsumen. Ya, konsumen tanya, wah misalnya mau beli makanan, beli kue. Ini bikin kapan? Kalau ini bikin kemarin, ya kita ngomong ini bikin kemarin, tapi sekarang masih layak dimakan, masih empuk kuenya, bisa bertahan sekian lama. Nah, seperti itu. Ya. Misalnya kue kita bertahan 3 hari, ya. Bikin kemarin, hari ini ada yang tanya, ini kue bisa tahan berapa lama? Ya kita jujur, ya. Jaga sila, bilang, ini bikinan kemarin, tapi sekarang pun kondisinya masih bagus. Tapi harus habiskan paling telat besok ya. Gitu. Jangan kita bohong, bilang, oh nggak apa-apa, ini tahan lama, bisa 10 hari. Gitu ya. Wah, kacau dah tuh ya. Nanti kalau orang beli karena percaya omongan tersebut, berikutnya apa? Dia nggak habis, besokannya kuenya mulai keras. Jadinya nggak happy, kecewa.
bahkan marah ke kita, kan begitu. Nah, kita mesti tetap batin seimbang. Jangan tergoda dengan hal-hal yang kurang bagus. Ya, kita sampaikan apa adanya. Gitu. Ya. Kalau nggak layak jual, udah jangan jual lagi. Buah misalnya, udah kurang bagus nih, agak bonyok-bonyok. Udah jangan jual. Tapi dengan batin seimbang, ya kita tetap, karena dengan wawasan, oke, buah agak bonyok, ya, tapi ini buahnya masih bisa diolah. Jadi apa? Bikin jus misalnya. Jadi produk yang baru kan. Kasih es, kasih susu kental manis. Wah, jadi jus enak. Masih layak, itu jus yang layak jual, malah bagus tuh ya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya buahnya udah nggak bagus lagi, nggak bisa buat jus, jangan dipakai. Ya kan? Gitu. Nggak bisa buat jus, bisa buat apa? Buat dodol mungkin, dodol buah-buahan, ya nggak? Tapi kalau udah nggak bisa lagi buat dodol, itu buang, ya. Atau jangan dibuang. Jadi apa lagi? Pikir lagi nih, kita punya pemikiran nih. Bikin jadi kompos, bikin jadi ekoenzim, ya. Bikin kompos jadi pupuk, bisa dijual lagi. Nah itu semua pokoknya diputer terus otak kita ya. Dan tetap menjaga silat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih? Yang mau bekerja, silahkan bekerja. Silahkan cari pekerjaan. Kalau misalnya sulit cari pekerjaan, jangan cari-cari alasan. Jadi, nah kalau cari alasan, ini jadinya kita ntar belok ke kiri, belok ke kanan, nggak puguh, kalau orang Tangerang bilang, ya kan? Ya. Jadi apa? Jangan cari alasan, stop cari alasan. Kita berjuang terus dengan wirya, dengan semangat. Ya, jalan terus, jalan tengah. Nah, itu kan majima batu pada. Kita ambil jalan tengah. Ya, tidak terombang-ambing kiri kanan. Jadi stop cari alasan. Kalau susah cari kerja dalam kondisi pandemi untuk ekonomi keluarga gimana? Bisnis, usaha. Ya, pasti ada jalan. Ya, jalan selalu ada. Sama dengan bahagia. Kalau orang-orang cari bahagia, cari bahagia. Kalau kita Buddhis tidak cari bahagia, bahagia udah ada dalam diri kita. Tinggal kita singkirkan selubung-selubungnya supaya bahagianya muncul. Ya, rezeki juga sama. Cari jalan, jalan juga selalu ada. Tinggal kita singkirkan belukar-belukarnya. Ya. Jadi stop cari alasan, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Mau cari kerja, ya, hubungi teman-teman. Lempar surat-surat lamaran sebanyak-banyaknya. Sambil kita ciptakan kerja sendiri dengan melakukan usaha. Ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini, ya. Nah, silakan saya kasih kesempatan kita untuk Q&A dulu nih, ya, tanya jawab. Baik, silakan, ya. Nanti dengan tanya jawab, ya. Nah, itu kalau misalnya ada kesulitan, saya bisa berikan contoh-contoh lain, ya. Nah, ini kalau misalnya di luar dari hari ini, mau kontak saya silahkan lewat IG, lewat Facebook, lewat LinkedIn, YouTube channel, atau WA. Nah, itu Pak Daniel udah punya nomor saya. Ya, baik, saya akhiri dulu screen share-nya. Saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian. Terima kasih. Ya. Kepada Amal yang atas sharing-nya. Selanjutnya ada yang akan menjawab. Usai sudah beberapa siang ini kita akan tutup dengan Paridiana sama nama. Silakan Pak Daniel untuk menutupnya.
Hati-hati Romo. Ya, betul. Saya ingin bertanya Romo nih, ada sedikit pertanyaan. Ya, Begini Romo, jika kita kan selaku usaha, karena masa pandemi ini kita mendapat penurunan penghasilan. Sedangkan di usaha kita ada karyawan yang membantu usaha kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan karyawan kita tanpa PHK yang kita dengan penghasilan kita yang menurun, gitu. Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih Pak Daniel. Pak Daniel boleh tahu usahanya apa? Usaha saya sebenarnya cuma toko kecil yang tanpa punya karyawan sih, hanya Toko? sendiri ya. Toko apa? Ini toko apa ya? Toko plastik, Bro. Plastik. Baik. Nah, dalam kondisi yang sekarang ya, memang ini tantangan yang besar dan berat bagi para pengusaha yang punya karyawan. Ya. Nah, karyawan coba diajak ya. Ada satu istilah yang disebut sebagai intrapreneur. Ya. Intrapreneur adalah apa? Kita mengajak para karyawan kita itu memiliki pemikiran sebagai pengusaha juga. Jadi Pak Daniel bisa ajak karyawannya semua, ya, ajak ngomong secara terus terang, ya, walaupun mereka sudah tahu dalam kondisi pandemi ini toko rada sepi, ya, otomatis omset turun, penghasilan turun, buat bayar gaji juga jadinya terganggu, ya. Tapi kalau kita nggak ngomong secara terus terang, karyawan kadang-kadang tuh masih ketutup tuh. Ya, karyawan tahu ya pokoknya, saya kerja datang jam segini, pulang jam segini, gaji penuh gitu ya. Nah, dengan seperti itu, jadi kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka sekarang karyawan sekarang dibutuhkan oleh Pak Daniel dan usaha toko plastik ini lebih dari pekerjaan sehari-hari. Ya. Di tengah waktu yang luang, yang lowong, ya, kalau lagi nggak ada pelanggan, nggak ada konsumen, nah coba masing-masing memikirkan bagaimana supaya bisa tetap jualannya laku, laris, lancar. Ajak mereka untuk menggali idenya, memberikan usulan-usulan baru. Jadi sekarang ini masanya apa? Ajak mereka untuk sama-sama cari ide. Jadi Pak Daniel juga kembangkan cari ide, karyawan juga cari ide. Satu kepala katanya dibanding lebih dari satu kepala itu akan lebih bagus. Dengan catatan si kepalanya punya pemikiran yang sama. Ya. Jadi Pak Daniel dan para karyawan itu mesti memikirkan bagaimana supaya toko ini tetap laku, laris, manis. Caranya gimana? Minta mereka juga, gampangnya apa? Karyawan diminta juga untuk jualan di luar toko. Kalau selama ini diam di toko, mereka coba ya hubungi semua orang-orang yang dia kenal. Kasih tahu, di toko Pak Daniel ada jual plastik apa aja macam-macamnya. Bisa buat segala macam. Gitu. Ya. Ajak mereka berpikir. Nah, plastiknya apa nih? Apakah plastik packaging, plastik berupa lembaran, kantong kresek, atau juga sampai dengan apa? Misalnya kontainer plastik. Nah, itu kan bisa macam-macam tuh. Ya, seperti itu. Kalau kontainer plastik, sekarang orang-orang jualan dalam pandemi, orang banyak jual makanan, ya. Nah, itu bisa butuh tuh kontainer plastik. Seperti itu. Jadi idenya adalah ajak karyawan untuk ikut mikir
supaya cari uang bisa dapat lebih bagus. Ya. Demikian sementara Pak Daniel. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya Romo. Sama-sama. Udah pernah coba nggak seperti itu? Belum sih Romo, belum coba. Loh, nah sekarang dicoba ya. Nanti dicoba, pasti nanti akan kaget. Wah ternyata banyak ide-ide segar dari karyawan yang bagus-bagus. Agar juga Romo bisa lewat online gitu ya, penjualannya. Iya, sangat memungkinkan ya. Bahkan bisa cara lain lagi apa? Kasih tahu, supaya mereka semangat ya. Sekarang selain gaji dapat komisi. Nah, struktur gaji jadi dirubah. Ya. Mau nggak dapat tambahan uang gitu ya. Nah, caranya cuma tambahan uang. Bikin tambahan omset gitu. Nah, itu kan akan semangat tuh ya. Jadi dapat tambahan uang kalau omset rata-rata kemudian bisa berhasil nambah. Nah, sekian persen dari tambahan itu adalah komisi buat karyawan. Wah, pasti semua larinya kenceng tuh ya buat jualan. Itu loh Pak Sandi ya. Wah. Gitu. Sambil kasih tahu mereka, kalau kalian karyawan tidak bisa masih belum ada jalan keluar, omset kita masih terus turun, gaji jadi gimana? Sesuai omset loh. Kalau omset turun 30%, gaji mau nggak mau turun 30%. Nah, itu ajak mereka terbuka. Karena nggak mungkin gaji 100% terus kalau omset terus turun gitu ya. Kalau turun naik, kan usaha turun naik masih bisa dapat gaji full. Tapi kalau turun terus, ayo karyawan bangkit supaya nggak potong gaji. Ya. Nah, kita buka kesadaran mereka. Gitu ya Pak Daniel ya. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Oh iya Romo, saya mau tanya Ya. Romo. Silakan. Romo budaya Romo. Romo budaya. Tadi di awal Romo sempat bilang tentang susun untuk planning ya, planning untuk besok atau ke depan gitu ya. Nah itu bagaimana mau menyimbangkannya dengan ajaran kita bahwa hidup adalah saat ini, bukan lalu juga bukan masa depan. Itu aja Mo. Ya. Wow, bagus sekali nih. Ya, ini pertanyaannya kelihatan enteng tapi dalam ini. Saya mesti minum dulu nih, minum dulu ya. Ya, ya, hidup saat ini, present moment, ya, itu benar sekali itu, ya. Dalam artian apa? Dhamma mengajarkan kita bahwa kita mesti sepenuh hati dan sepenuh pemikiran kita dicurahkan pada kondisi saat ini. Tapi jangan stop titik di sana. Kita curahkan saat ini untuk apa yang kita hadapi masa sekarang. Kondisi sekarang sulit, kita curahkan cari solusi saat ini untuk hasilnya saat ini jadi lebih baik serta kedepannya juga tambah baik. Nah, dampaknya itu bukan cuma saat ini, tapi sekarang dan kedepannya. Perhatian kita saat itu. Energi kita saat ini dicurahkan sepenuhnya. Nah, itu maksudnya present moment. Saat ini. Jadi kita jangan terlalu jauh. Ya. Jangan kita terombang-ambing memikirkan yang belum pasti. Misalnya mikir, wah nanti kalau susah, wah nanti kalau ditolak, wah nanti kalau bangkrut. Nah, itu adalah yang nggak boleh. Tapi saat ini kita mau berjuang untuk dapat lebih baik. Nah, kita fokus kepada perjuangan saat ini. Sambil hasilnya untuk masa depan. Ya, demikian Pak Suhandi. Sama aja dengan kita mau berbuat baik saat ini. Tapi untuk dampak saat ini dan masa depan kan.
bahkan sampai pada apa? Kehidupan sesudah kehidupan sekarang. Kita lakukan sepenuhnya kebajikan saat ini. Ya kan? Dengan semangat dan pemahaman, kita punya pemahaman bahwa apa yang kita lakukan sekarang, buahnya bisa kita dapat sekarang dan sampai dengan masa berikutnya. Ya. Nah, perencanaan juga gitu. Kita rencanakan saat ini untuk juga masa depan yang lebih baik. Ya. Demikian Pak Suhandi. Ya, baik Romo, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari semua? Kalau sudah ada, saya akan tutup menjawab yang ini. Baik. Terima kasih sama-sama atas seri jawabannya. Sekarang kita mau ada tutup menjawab pada pasien ini dengan pidana sama nama. Silakan Pak Yani. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga Siring Dawa pada hari ini bisa membawa pencerahan pemikiran atas kondisi pandemi yang sulit. Ya, semoga semua kesulitan bisa teratasi. Sadu, sadu, sadu.